56 pegawai yang tidak lolos tes TWK dipastikan tidak akan bisa bekerja lagi di KPK. Mereka akan diberhentikan hari ini. Mereka mau melawan dengan cara apapun tetap akan sia-sia. Mau pakai narasi apapun tidak akan berefek apa-apa lagi. Nasib mereka pun awalnya gantung, tidak ada yang tahu. Tapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan secercah harapan. Pada Selasa lalu, Sigit mengirim surat ke Presiden Jokowi dan menyatakan keinginannya untuk merekrut 56 pegawai KPK itu menjadi ASN di Korps Bayangkara. Sigit mengaku sudah mendapatkan restu dari Jokowi untuk perekrutan ini. Sigit merasa 56 orang pegawai KPK itu memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi. Kemudian kemarin tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Mensesnek secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri. Tentunya kami diminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Oleh karena itu proses saat ini sedang berlangsung, mekanismenya seperti apa saat ini kami sedang diskusikan untuk bisa merekrut 56 orang tersebut menjadi ASN Polri, kata Sigit. Menurut Mahfud MD, secara teknis baik ASN di KPK atau Polri sama saja. Aturannya tunduk pada hukum yang sama. Jika nantinya mereka bergabung di Polri, mereka tidak otomatis jadi penyidik. Sebagian besar akan ditempatkan di bidang pemberantasan korupsi. Posisinya masih belum ditentukan, karena itu akan diatur oleh Kapolri sendiri. Novel Baswedan dan kawan-kawan sendiri belum memberi kepastian mengenai niat Kapolri untuk merekrut mereka menjadi ASN di Polri. Mereka akan berdiskusi terlebih dulu dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM. Mereka belum bisa memberikan keputusan apapun. Pernyataan Kapolri tentang pengangkatan kami sebagai ASN masih terlalu dini untuk kami tanggapi, sebab kami belum mengetahui mekanisme dan juga detail terkait inisiatif tersebut. Kami juga akan melakukan konsultasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait ini, kata salah satu dari mereka. Kalau menurut saya, negara terlalu memusingkan 56 orang ini. Kalau memang tidak lolos TWK, artinya out. TWK itu berlaku buat umum kan? Bagaimana kalau orang biasa yang ikut seleksi TWK tidak lolos, lalu menggunakan narasi yang sama seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan? Apakah negara akan mempertimbangkan memindahkan ke instansi lain? Publik pun sudah tahu kalau ada tekanan kepada pemerintah agar mengurusi 56 pegawai rewel ini, baik itu dari Komnas HAM, tukang nyinyir hingga mahasiswa banyak laga, terlalu menghabiskan energi hanya untuk meladeni mereka. Tapi di balik tawaran ini, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat, ada angle yang menarik. Tawaran ini bisa menjadi sebuah ujian untuk melihat siapa 56 pegawai KPK ini sebenarnya. Tadi dikatakan secara teknis ASN di KPK dan Polri adalah sama. Lagi pula mereka akan ditempatkan di bagian pemberantasan korupsi, bidangnya sama. Hanya saja di Polri mereka tidak bisa lagi sesuka hati. Nah, kalau Novel Baswedan dan kawan-kawan menolak menerima, artinya ada sesuatu di KPK. Satu pertanyaan penting, kenapa mereka menolak? Yang artinya ada indikasi pilih-pilih tempat kan? Kenapa tidak mau di Polri dan tetap ngotot di KPK? Sebenarnya, ini adalah jalan tengah yang baik untuk mengakhiri polemik ini. Meski publik pun tidak senang dengan ide ini, karena negara seolah terlalu memanjakan mereka. Kalau saya jadi presiden, bodoh amat. Ikuti aturan, tidak lolos ya gagal, dan out. Tawaran gabung ke Polri adalah ujian sekaligus pembuktian buat mereka. Kalau mereka memang katanya berintegritas, mau menyelamatkan negara, ingin memberantas korupsi, kenapa harus mikir dua kali? Bukankah KPK dan Polri sama-sama lembaga penegak hukum? Sudah diberi peluang lain yang sebenarnya membuat rakyat lain iri, jangan sampai bikin blunder, di mana publik berpikir jangan-jangan ada nuansa politis dengan ngototnya tetap ingin berada di KPK. Pilihan ada di tangan mereka sekarang. Memilih dengan bertaruh soal integritas atau menolak dengan resiko dicurigai publik. Atau mungkin ada bagusnya bekerja saja di Komnas HAM ataupun Ombudsman RI. Bagaimana menurut Anda? Boikot rencana interpelasi ketujuh fraksi parlemen jalanan ini kudu diingat baik-baik. Ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Sejak munculnya berita Gubernur DKI Jakarta menjamu anggota Dewan yang mewakili 7 fraksi di DPR di DKI Jakarta, rencana interpelasi soal balapan Formula E sudah bisa diprediksi akan menemui jalan terjal, bahkan bisa kandas di tengah jalan.
Dugaan yang terbukti benar dengan melompongnya kursi-kursi empuk yang seharusnya diduduki para perwakilan dari ke-7 fraksi yang berasal dari 8 partai politik itu saat Ketua DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pada Selasa kemarin 28 September 2021. Hanya anggota Dewan Fraksi PSI dan PD Perjuangan yang tampak hadir pada rapat yang kabarnya sempat diskors 2 kali itu, yang meskipun tetap digelar seperti rapat paripurna pada umumnya, tapi tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Terkait rencana memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk menjelaskan Formula E tersebut, maklum, syarat quorum pada rapat tersebut yang mengharuskan 50 plus 1 anggota Dewan harus hadir praktis tidak terpenuhi karena aksi boikot itu tadi. Wajar, wong dari kuantitas fraksi saja sudah jomplang dengan 2 fraksi melawan 7 fraksi kok. Seandainya situasi dibalik dengan dukungan penuh dan solid dari ke-7 fraksi itu, niscaya PSI dan PD Perjuangan akan ditinggalkan karena dianggap tidak bisa bekerja sama dengan baik. Saya yakin sekali. Sekedar menyegarkan ingatan, ke-7 fraksi yang menikmati hidangan istimewa itu adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PKB-PPP. Siapa nama-namanya silahkan googling di websitenya DPRD DKI Jakarta atau di website lain. Lalu kita tandai bersama-sama manusia-manusianya. Bagi saya, justru mereka yang mencoba berdiskusi atau bisa disebut berdamai dengan menghadiri undangan jamuan istimewa itu sedang melakukan tindakan ilegal. Karena kalau mau minta penjelasan, ya silahkan dilakukan di ruang rapat yang sudah dibuat susah payah dengan biaya mahal dari uang negara itu. Dalam hal ini omongan dari fraksi PSI benar, bahwa ke-7 fraksi itulah yang sebenarnya melanggar prosedur atau bisa dibilang bikin rapat colongan tanpa melibatkan PSI dan PDIP yang mungkin dianggap tidak bisa diajak bersekongkol buat mendiamkan saja urusan Formula E meski diduga merugikan APBD hingga miliaran rupiah. True, jadi lebih lucu lagi ketika Prasetyo Edy menyebut koleganya sedang mempraktikkan parlemen jalanan. Ada salah satu wakil DPRD DKI Jakarta dari PAN menyebut pilihan mereka menolak hadir dalam rapat sebagai bagian proses demokrasi yang kudu dihargai oleh pihak yang mendukung rencana interpelasi itu. Kan funky banget alasannya. Betul? Maafkan kalau harus mengeluarkan kata yang barusan itu, karena kejengkelan yang sudah diubun-ubun melihat kelakuan para anggota dewan yang terlihat munafik dan hanya ahli memutar kata dengan berlindung di balik kata demokrasi seenaknya sendiri. Akan tetapi sekalipun menyesatkan, fakta ini tidak bisa dielakkan lagi, yakni cara-cara berdemokrasi model ambiar begini yang masih terlihat jelas di ibu kota negara yang syarat dengan kepentingan politik itu. Padahal tujuan dibuatnya rencana interpelasi itu bukan untuk menurunkan Anies kok, melainkan hanya bertanya supaya semuanya jelas. Itu uang yang dipakai membayar TP tidak sedikit loh. Uangnya rakyat juga, bukan keluar dari hasil patungan ke-7 fraksi itu. Nggak salah jika kemudian dugaan adanya ketidakberasan mengemuka dengan upaya sekuat tenaga untuk menghalangi dan menolak digulirkannya hak interpelasi guna menghadirkan Gubernur DKI Jakarta untuk dimintai penjelasan. Misalnya ada dugaan yang mengarah pada kesepakatan damai ketika makan malam mewah itu digelar dengan kemungkinan adanya semacam uang tutup mulut yang sebaiknya masyarakat tidak dilarang untuk menduga ke arah sana. Ya, sebaiknya masyarakat tidak dilarang untuk menduga ke arah sana. Lawang mereka sendiri yang mengkondisikan untuk munculnya dugaan ke arah sana kok. Capek juga ya lama-lama bahas soal interpelasi ini, kecuali ada kabar gembira dengan ditetapkannya para oknum yang berperan dalam kesepakatan Formula E sebagai tersangka. Rasanya saya sudahi penulisan topik ini setelah tulisan ini dirilis. Males banget. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ngototnya agenda Formula E mungkin hanya kelompok mereka yang tahu rinciannya. Termasuk siapa backing kuat dari agenda ini, yang mungkin tidak akan bisa diusik sampai Presiden Jokowi usai menjabat pada 2024 nanti. Sebagai penutup, jika seandainya memang ada permufakatan jahat terkait agenda Formula E ini, biarlah kelak ada masanya mereka yang bermain licik dan bermufakat akan dipermalukan satu demi satu lewat berbagai cara yang bisa dipakai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saran saya buat warga DKI yang merasa dirugikan oleh cara gubernur, wakil gubernur, dan para pimpinan hingga anggota DPRD DKI Jakarta, berserulah dalam doa-doamu kepada Tuhan, karena tampaknya hanya itulah satu-satunya harapan kalian.